Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Aku suka beberapa kali mendapat pertanyaan yang sejenis itu, ya teman-teman. Kak, kok bisa sih? Kok mau sih ngamalin sholawat? Bener nggak sih yang kakak post di YouTube itu semuanya bener-bener kakak amalin? Aku nggak merasa heran atau gimana-gimana ya ketika muncul pertanyaan semacam itu. Kalau ditanya seperti itu, aku jawabnya cukup iya tanpa menanggapi lebih jauh gitu teman-teman. Salah beliaunya percaya atau enggak, itu nggak apa-apa, terserah. Kenapa kok gitu Kak? Ya karena kita sholawatan pun bukan karena kita yang baik, bukan karena kita yang tahu sholawat gitu, bukan karena kita yang paham tentang sholawat, bukan. Semua itu karena Allah. Benar-benar itu semua adalah rahasia Allah. Itu adalah cara Allah. Dan kalau misalkan kita mungkin lebih dahulu diketuk hatinya untuk mau sholawatan, bukan berarti kita lebih baik. Gitu. Mungkin Allah tahu kita lagi butuh itu dan kita tidak perlu merasa lebih baik daripada orang yang mungkin belum saatnya mengenal sholawat. Ya ini hanya soal masalah waktu dan urusan Allah aja. Misal hari ini nih, si A belum mengenal sholawat, belum ngamalin sholawat. Bisa jadi besok si A diketuk hatinya sama Allah, terus kemudian dia ngamalin sholawat dan amalan sholawatnya justru jauh lebih tulus dan lebih baik daripada kita, daripada aku. Kamu kok bisa sih ngamalin sholawat sebanyak itu dan bagaimana caramu mengatur waktu untuk benar-benar memprioritaskan waktu untuk sholawatan aja. Yang nanya gitu ke aku justru adalah orang yang jauh lebih paham ilmu agama. Kebanyakan yang nanya seperti itu adalah orang yang basicnya mereka memang udah santri gitu. Yang menurut aku dia bukan nggak tahu soal sholawat, dia tahu soal sholawat, dia tahu keutamaannya sehingga dia merasa bertanya-tanya, sehingga dia merasa heran ketika melihat aku yang mungkin basicnya bukan santri. Aku juga nggak, maksudnya ilmu agamaku sangat kurang, tapi kenapa aku mau untuk sholawatan sebanyak itu lagi. Dan kesimpulannya adalah urusan mau sholawatan atau enggak, punya motivasi yang kuat atau enggak untuk sholawatan itu urusan Allah, bukan karena kita, bukan. Itu adalah urusan Allah aja, bagaimana cara Allah mengetuk pintu hati hambanya. Dan Allah lah yang tahu kebutuhanmu untuk sholawat itu seperti apa. Jadi cara Allah untuk memperkenalkan atau mengetuk hati hambanya mau sholawatan itu macam-macam. Ya, ada yang mungkin secara sukarela karena kecintaan dia benar-benar dari hati, karena kecintaan ia kepada Nabi, kepada baginda Nabi kita. Ada juga yang awalnya mungkin karena sedikit terpaksa karena suatu case, karena suatu musibah atau karena ujian tertentu, sehingga itulah titik balik dia mengenal sholawat. Karena aku sendiri pun sebenarnya seandainya jika waktu itu Allah tidak mengujiku sakit selama bertahun-tahun, Allah tidak benar-benar memberikanku ujian yang sangat amat saat itu, mungkin sampai saat ini aku nggak mau sholawatan. Mungkin sampai saat ini aku nggak kenal sholawat. Untuk aku sendiri, kenapa kok bisa? Apa motivasinya sampai saat ini mau ngamalin sholawat sebanyak itu? Nah, oke, aku mau cerita pengalamanku bagaimana titik balik aku mengenal sholawat. Jadi, dulu suatu gadis itu, aku pernah sakit lama banget, 7 tahun lamanya teman-teman. 7 tahun selama itu dan separah itu. Sehingga dari ujian itu, dari ujian sakit itu, aku mengenal sholawat. Kok tahu tentang sholawat waktu itu? Karena orang tuaku itu basicnya adalah santri. Dimana kalau santri kita tahu sholawat itu adalah makanan sehari-hari, ya kan? Nah, karena kebetulan waktu itu aku benar-benar lagi down, aku benar-benar lagi kayak putus harapan, nggak punya semangat hidup, nggak punya keinginan untuk hidup. Benar-benar yang aduh di bawah banget sudah mental dan batinku udah nggak karu-karuan. Waktu itu aku memutuskan untuk oke, aku mau sholawatan, tujuannya adalah supaya aku sehat.
Nah, sholawat apa yang aku amalkan waktu itu? Sholawat yang aku amalkan itu adalah sholawat Jibril. Teman-teman, Shallallahu ala Muhammad. Yang aku baca setiap saat sambil beraktivitas. Dan alhamdulillah setelah 7 tahun sakit, di tahun ke-7 itu aku sembuh bener-bener, teman-teman. Sehat, sembuh, sehat walafiat. Sampai hari ini, sampai detik ini, sholawat yang aku amalkan itu ada 5 jenis. Yaitu sholawat Jibril, Nariyah, Ashbil, Adrikni, dan Sajaratun Nukut. Kan aku udah sehat walafiat nih, kenapa kok sholawatnya masih aku terusin? Justru malah semakin nambah gitu. Karena ibaratnya nih, kalau udah kenal sholawat, udah nyemplung, itu kayak, wah sekalian basah-basahan aja gitu. Kemudian udah ngerasain fadilah, keajaiban, dan efek luar biasa dari sholawat, sehingga aduh nggak bisa nih kalau mau ditinggalin gitu aja. Jadi mungkin yang dulu awalnya terpaksa, akhirnya jatuhnya malah nyaman. Jatuhnya kayak kalau semisal nggak sholawatan tuh aku yang ngerasa butuh, aku yang ngerasa ada yang kurang kalau sampai nggak sholawatan. Nah itu adalah singkat ceritanya titik balik aku mengenal sholawat. Aku selalu mengingat bagaimana perjalanan awal titik balik aku mengenal sholawat. Dimana titik baliknya adalah karena dipaksa oleh keadaan. Kasarannya karena terpaksa. Walaupun hari itu aku nggak dikasih ujian, nggak dikasih musibah, yakin kayak nggak mungkin lah aku sholawatan gitu teman-teman. Jadi benar-benar aku sholawatan itu murni 100% karena Allah, karena pertolongan Allah, karena Allah yang sayang sehingga aku diberi musibah, hikmahnya aku sholawatan. Apakah kakak merasa malu karena dulu awalnya mengamalkan sholawat karena terpaksa? Enggak sama sekali. Justru kalau nggak dipaksa waktu itu, nggak dipaksa karena keadaan, mungkin aku yang keras hatinya ini tidak akan mungkin mengenal salawat. Yang terpenting akan selalu aku ingat bahwa dulunya aku mengenal salawat, titik balik awal pertama kali aku mengamalkan salawat adalah karena keterpaksaan dan dipaksa oleh keadaan. Sehingga di kemudian hari, dan itu akan selalu aku ingat. Sehingga di kemudian hari apabila mungkin ada ujian atau sesuatu yang tidak baik datang ke aku insya Allah mudah-mudahan tidak merasa tinggi ketika dipuji dan mudah-mudahan tidak merasa rendah ketika ada hal-hal negatif yang masuk ke aku. Jadi benar-benar niatku untuk bikin akun YouTube channel ini adalah untuk berbagi cerita bahwa yuk sholawatan yuk gitu, bahwa ada amalan sholawat yang bisa kita amalkan untuk kebaikan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Oke, cukup sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.